Baik, judul materi kita hari ini masih seputaran ukuran pemusatan ya. Kalau kita lihat di RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah deskriptif, statistik deskriptif itu bahwa pertemuan 5 kita masih bahas tentang ukuran pemusatan sampai ke pertemuan ke-6 ya. Tapi fokus kita di ukuran pemusatan kali ini ya kita kembali ke pembahasan terkait rata-rata median dan modus, hanya saja kita fokusnya ini adalah data yang berkelompok ya. Data yang berkelompok itu adalah data yang sudah dibuatkan distribusi frekuensi, data yang telah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi ya. Oke, sebelum bahas ke ukuran pemusatan terkait data yang berkelompok ini ya, saya jelaskan dulu satu bentuk rata-rata selain rata-rata hitung ya, yaitu rata-rata tertimbang. Sebenarnya rata-rata ini banyak jenis ya, ada rata-rata tertimbang, ada rata-rata geometrik, ada rata-rata harmoni ya, ada rata-rata yang baru itu ada pemangkasan 5%, banyak ragamnya, banyak jenisnya ya. Tapi saya tentunya tidak akan share semua ya ke Anda karena kita belajar khusus untuk rata-rata yang sering kita pakai di dalam mata kuliah atau berhubungan dengan bidang bisnis ataupun manajemen ya. Dan rata-rata tertimbang ini adalah salah satu bentuk perhitungan rata-rata ya yang mempertimbangkan bobot. Jadi pada perhitungan rata-rata hitung yang kita sudah bahas sebelumnya itu tidak semua nilai itu punya bobot atau tingkat yang sama ya. Oleh karena itu kasus-kasus tertentu kita tidak bisa menggunakan rata-rata hitung ya, kita tidak bisa pakai rata-rata hitung dalam melakukan analisis ya terhadap nilai ukuran pemusatannya tersebut. Nah, oleh karena itu kalau dia punya bobot beda-beda data kita, maka rata-rata tertimbang itu cocok kita pakai ya. Maka di sini rumus rata-rata tertimbang adalah X bar W ya, atau rata-rata tertimbang ya, sama dengan sigma W itu weight atau bobot dikali X atau nilai, lalu dibagi dengan jumlah bobotnya ya. Nah, apa yang Anda sering pakai dalam perhitungan rata-rata tertimbang ini? Apa yang Anda sering gunakan? Nah, yang paling sering Anda gunakan itu dalam kehidupan keseharian itu kalau Anda mahasiswa itu adalah menghitung IPK. Ya, menghitung indeks prestasi kumulatif Anda. Anda tahu tidak cara menghitung IPK Anda? Sampai ke semester berapa sekarang? 3 Anda. Tahu tidak? Atau Anda hanya buka transkrip nilai, lalu cek nilai Anda di situ, atau IPK Anda di situ. Tapi tahu tidak proses menghitung IPK itu gimana? Tidak, Pak. Tahu, Pak. Tidak. Ada yang tahu, ada yang tidak. Oke. Nah, sekarang coba kita belajar bagaimana menghitung IPK minimal. Anda tahu prosesnya ya, jangan hanya klik itu di e-kampus Anda lalu Anda buka IPK saya sekian, tapi Anda tidak tahu saya dapatnya dari mana ya, proses hitungnya bagaimana. Nah, sekarang coba kita lihat atau kita menghitung. Nah, di sini ada data terkait mata kuliah ini. Ini namanya mahasiswa namanya Umbu ya. Dia ambil 4 mata kuliah ini dengan dapat nilai yang Anda sudah lihat di huruf itu. Nah, kemudian apa yang terjadi di sini? Mari kita lihat. Yang pertama bobot SKS ya.
bobot SKS. Jadi setiap mata kuliah itu kan bobotnya beda-beda. SKS-nya beda-beda. Oleh karena itu, nilai A misalnya ketika Anda ambil mata kuliah statistik deskriptif berbeda dengan nilai A misalnya ketika Anda dapat di manajemen keuangan. Karena bobot SKS-nya lebih besar. Nah, ini ambil contoh ya. Statistik deskriptif 2 SKS dapat nilai A. Manajemen keuangan 4 SKS dapat nilai B. Matematika ekonomi dapat nilai AB ya 2 SKS. Kemudian riset keuangan kewirausahaan dan manajemen dapat BC 3 SKS. Nah, sekarang ini bagaimana kita bisa menghitung? Nah, setiap nilai ini ya A, B, B dan seterusnya itu ada angkanya. Kalau A itu Anda dapat nilai 4. Kalau AB 3,5 ya. Kalau B Anda dapat 3. Dan seterusnya. Ke bawah selisih-selisihnya itu 0,5 ya. Kalau Anda dapat B kira-kira nilai Anda berapa ya? Kalau Anda dapat B itu setara angkanya berapa? 3. 3, Pak. Oke, kalau Anda dapat BC 2,5. C, kalau Anda dapat C 2. 2, Pak. 2. Oke, kalau Anda dapat CD 1,5. 1,5. Oke. Dapat D misalnya 1. 1. Kalau tidak ada DE ya, yang ada langsung E. E berapa? 0. 0. Nah, jadi semakin Anda punya nilai rendah ya berarti IPK Anda rendah. Nah, kita kembali ke rumus tadi. Rumusnya adalah bobot dikali dengan nilai lalu dijumlahkan. Nah, coba sekarang Anda hitung ini ya. Bobot misalnya statistik deskriptif 2 dikali 4 dapat berapa hasilnya? 8. 8. Terus 4 12. kali 3 12. 12. Lanjut 2 7. kali 3,5 7. Oke. Lanjut 7,5, Pak. 3 kali 2,5 7,5. Nah, setelah dikali antara bobot dengan nilai angkanya tadi, lalu dijumlahkan. Ada jumlah sudah. Dari 8, 12, dan seterusnya. Berapa? 34,5, Pak. 34,5. Oke. Setelah itu dirumus dibagi dengan sigma W. Atau dibagi dengan jumlah bobotnya. Dibagi dengan 12. Dapat berapa itu? 2,87, Pak. 2, Pak, kalau itu bukan 12 dem jumlah, Pak. oh 11, jumlahnya Pak. berapa? Oh 11, sorry. Pak. Kebanyakan nih. 11. Oke. Anda ganti 11, di situ. Ya. Dibagi 11. Dapat berapa? 3,13, Pak. 3,13. Jadi Anda ganti di situ ya. Ini 11. Terus di sini tadi berapa jumlahnya? Ketika ada jumlah tadi berapa? 30 berapa? 34,5. 34,5, Pak. Oke. Ketika dibagi 34,5 bagi 11, IPK-nya Umbu ini berapa? Tiga koma berapa tadi? 3,13. 3,13. Nah, jadi sekarang Anda sudah tahu ya proses menghitung IPK Anda itu. Misalnya semester berapa sekarang? Anda semester 3 ya sekarang. Itu? Ada ambil berapa SKS? Salah satu kasih tahu SKS-nya berapa? 20 ya. Nah, ada ambil berapa mata kuliah? Berapa SKS? 20 SKS.
Anda harapannya Anda bisa taruh di situ, ya. Statistik deskriptif 2 SKS. Misalnya. 20. Harapan. Yap. Terus mata kuliah apa lagi? Manajemen sumber daya. MSDM. Mata kuliah apa lagi selain statistik deskriptif? Berapa SKS? Berapa SKS? 4, Pak. 4. Nanti dapat nilai berapa Anda bisa hitung. Jadi sekarang Anda sudah tahu ya proses menghitung IPK itu dia harus menggunakan yang namanya rata-rata tertimbang ya. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan rata-rata hitung. Kenapa ya? Karena tadi semua nilainya itu punya bobot yang beda-beda. Ya. Nanti Anda kalau mau hitung IPK nanti sudah bisa sekarang ya. Oke, kita lanjut sekarang ke penjelasan inti kita terkait rata-rata hitung, ya, median dan modus untuk data yang dikelompokkan. Jadi tadi pengantar di awal sudah saya jelaskan bahwa data yang dikelompokkan, yang dimaksud dengan yang dikelompokkan itu adalah data yang sudah dibuatkan atau sudah dalam bentuk distribusi frekuensi. Ya. Data yang dikelompokkan itu akan kehilangan identitas data mentah. Kenapa? Ya karena tadi data itu sudah disajikan. Ya. Jadi kita tidak tahu lagi data yang aslinya itu seperti apa, data yang masih mentahnya seperti apa. Ya, sehingga sudah kehilangan identitas data mentah. Sehingga untuk melihat rata-rata hitung harus diduga dari distribusi frekuensinya. Ya, sebentar ada sejumlah langkah-langkah yang Anda harus tempuh ya ketika mau menghitung atau mau mendapatkan nilai rata-rata, median dan juga modus. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rata-rata hitung. Nah, di sini Anda catat ya, rata-rata hitung itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dikali F dibagi F. Di mana ya X bar itu menunjukkan rata-rata hitung, ya, tapi konteks ini rumus ini adalah untuk data, sekali lagi ya, data yang sudah dikelompokkan. Lalu di sini kita butuh X ya atau nilai tengah kelas. Kemudian dikali dengan frekuensi. Ya. Kemudian dibagi dengan N, jumlah data kita. Atau kita bisa melihatnya juga di jumlah atau total frekuensi ya, dari sebuah distribusi frekuensi. Oke, berdasarkan rumus ini, maka kita butuh data apa saja dari distribusi frekuensi. Cara buat distribusi frekuensi, ya silakan ingat kembali atau buka kembali catatan Anda terkait materi pertemuan kedua, ya terkait penyajian data dan distribusi frekuensi. Di situ saya sudah menerangkan ya bagaimana kita membuat sebuah distribusi frekuensi. Nah kali ini lanjutannya distribusi frekuensi itu kita butuhkan data apa saja untuk kita bisa mendapatkan rata-rata hitung. Halo? Interval, Ini Pak. satu guru. Nilai tengah kelas, Pak. Oke, nilai tengah kelas. Apalagi? Frekuensi. Frekuensi. Apalagi? Jumlah data. Jumlah data. Oke, tiga hal ini kita butuhkan dalam membuat atau menentukan rata-rata hitung. Ya, oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal kita terkait hasil panennya Pak Umbu, tapi data yang sudah dikelompokkan, yang 3 tadi itu ya kita butuhkan. Oke, sekarang coba kita selesaikan. Oke, yang pertama kita butuh data nilai tengah kelas, frekuensi dan minimal ada kelas dan interval, ya.
Anda sudah catat ini atau mau dicatat dulu? Sudah, Pak. Karena setelah ini harus dikerjakan, ya, harus dilanjutkan. Mau dicatat dulu? Saya kasih waktu 2-3 menit. Catat dulu, Pak. Catat, Pak. Oke. Ya, silakan kalau begitu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang berdasarkan rumus rata-rata hitung data berkelompok, apa yang terlebih dahulu kita lakukan? Apa yang terlebih dahulu? Waduh, ini bisa baca rumus tidak ini? Ya, kita kalikan antara nilai tengah kelas ini dengan frekuensi, ya. Berarti kalau kelas pertama kita kali 21,5 kali 1 dapat berapa? 21,5. Lanjut. Nilai tengah kelas yang kedua dikali dengan frekuensi yang kedua. 35,5 kita kali dengan 3. 106,5. 6,5. Oke, lanjut. Kelas yang ketiga sekarang. Nih. Dapat berapa? 346,5. Lanjut. Kelas keempat. 190,5. 190,5. Lanjut. Terakhir. 77,5. 77,5. Oke, ya. Sudah tepat ini? Iya, Pak. Oke. Lalu setelah kita mengalihkan antara nilai tengah kelas dengan frekuensi dari setiap kelas, ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kalau di rumus apa?
Dibagi jumlah data. Jangan lompat. Masukkan angka dalam rumus. Dijumlahkan terlebih dahulu. Ya, jumlahkan. Itu tanda sigma itu fungsinya adalah jumlah. Dari kelas pertama sampai kelas kelima. Coba dijumlahkan ini. Kita dapat hasil berapa? 742,5. 742,5. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. Lalu setelah kita jumlahkan, kalau rumus apa? Dibagi Dengan N. dibagi Bagi dengan dengan N. 15. 15. Bukan 5 ya, bukan 5, tapi 15. Jumlah data, bukan jumlah kelas. Jumlah data atau jumlah frekuensi, ya. Oke, kita masukkan ke rumus ya, X bar sama dengan 742,5 dibagi dengan 15. Dapat berapa? 49,5, Pak. 5. 49,5. Apa maknanya? Maknanya adalah rata-rata hasil panen Pak Umbu selama 15 hari adalah 49,5. Apakah hasil perhitungan rata-rata data berkelompok ini sama tidak dengan perhitungan waktu kita hitung data mentahnya? Di pertemuan ketiga. Coba lihat catatan Anda. Sama tidak? Beda, Pak. Beda. Ya. Nah, itu tadi saya bilang, kenapa bisa beda? Karena tadi perhitungan untuk data berkelompok, identitas asli dari data itu sudah hilang. Karena di sini kita menduganya menggunakan nilai tengah kelas dengan frekuensi saja. Jadi otomatis hasilnya kemungkinan besar berbeda. Tapi bisa jadi juga sama. Mungkin beberapa kejadian bisa sama. Tapi pada dasarnya akan sulit kita temukan sesuai dengan data mentahnya. Kenapa? Ya tadi saya bilang di awal identitasnya ini sudah hilang. Ya. Oke, silakan dicatat dulu. Saya kasih waktu Anda 2 menit ya. Silakan dicatat. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi
Sekali lagi saya tekankan ya, untuk statistik ini perlu ketelitian, perlu kecermatan, dan perlu penjelasan Anda sendiri di catatan Anda terkait langkah-langkah mengerjakan. Terkadang memang mudah ya waktu kita atau saya menjelaskan ini terkesannya mudah, tapi pengalaman sebelumnya itu menunjukkan ketika kerja ulang itu bingung. Nah, oleh karena itu Anda juga ya yang mempunyai catatan Anda masing-masing tadi, Anda bisa memberikan keterangan. F ini apa, diambil dari mana gitu. NTK ini, nilai tengah kelas ini diambil dari mana, terus dikali ya, prinsip kedua. Nah, kemudian dijumlahkan. Kayak seperti itu tuh perlu ya Anda tulis di catatan Anda supaya tidak membingungkan ketika Anda ya mengerjakan ulang ya, atau Anda hitung kembali seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bisa kita lanjut? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Sekarang median ya. Yang membedakan median untuk data yang dikelompokkan dan data yang tidak dikelompokkan adalah pada data yang dikelompokkan, nilai informasi atau karakteristik dari masing-masing data itu tidak diidentifikasi lagi. Jadi sama kayak penjelasan saya tadi di rata-rata, nanti juga di modus setelah ini, bahwa rata-rata hitung ya, median dan modus untuk data berkelompok ini sudah hilang identitasnya ya. Beda dengan kita hitung median untuk data yang tidak berkelompok ya. Nah, kemudian yang dapat diketahui hanya dari kelas atau intervalnya saja. Nah, kemudian bagaimana kita mau tahu ya nilai median pada data yang sudah dikelompokkan ya. Yang pertama kita menentukan dulu letak kelas mediannya itu ada di mana. Ya. Atau menentukan letak kelas di mana nilai median itu berada. Nah, cara menentukannya adalah dengan cara melihat letak median untuk data yang dikelompokkan ini dengan rumus N per 2 atau N dibagi 2. Ya, di mana nanti kita akan lihat N bagi 2 itu dari frekuensinya. Ya. Frekuensinya ada di mana ini ya waktu kita hitung ini. Nah, coba sekarang ya. Kalau kita waktu di data yang tidak berkelompok menentukan letak median, rumusnya apa yang lalu? Pertemuan minggu ketiga N kita. tambah 1 bagi 2. N tambah 1. N tambah 1 bagi 2. Itu untuk data yang tidak dikelompokkan. Tapi data yang dikelompokkan adalah N per 2. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita dapat letaknya, posisinya, kelasnya di mana, langkah selanjutnya kita interpolasi. Ya. Kita menghitung nilai median ya dengan rumus MD ya, sama dengan L tambah N per 2 kurang CF dibagi F kali I. Nah, apa ini? Artinya atau keterangannya, MD itu ya median. Ya. L-nya adalah tepi kelas bawah kelas median. Ya. Jadi tepi kelas bawahnya. Sedangkan N itu adalah jumlah frekuensinya. Ya. Kemudian CF itu adalah frekuensi kumulatif setelah kelas median. Dan F itu adalah frekuensi kelas mediannya. Lalu I adalah intervalnya. Ya, seperti itu. Bisa ditangkap ini? Di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, mungkin melihat rumus ini ini bagaimana? Coba kita kerjakan. Nah, sebelum kita kerjakan, maka data yang kita perlukan dari distribusi frekuensi itu apa saja coba? Berdasarkan rumus. Tepi kelas bawah kelas. Oke, tepi kelas bawah. Terus?
Jumlah frekuensi. Yes. Apa lagi? Frekuensi kumulatif setelah kelas median. Ya, frekuensi kumulatif ya intinya. Oke. Lanjut. Frekuensi kelas dan interval. Oke, frekuensi kelas dan interval. Jadi semua yang ada di rumus ini kita perlukan. Oke. Langkah selanjutnya coba kita masuk ke soal. Ya, masih tentang data hasil panennya Pak Umbu, coba kita cari medianya. Oke, sekarang Anda masukkan sudah data-data tadi ya. Kelas, interval, kita butuh frekuensi, tepi kelas bawah ya. Walaupun tepi kelas atas tidak dibutuhkan, kita masukkan saja. Sebenarnya NTK tidak perlu lagi ya. Nilai tengah kelas tidak perlu. Terus kita butuhkan frekuensi kumulatif ya. Di sini yang kita pakai nanti frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Oke, silakan Anda catat dulu. Atau sudah dicatat ini? Belum? Belum, Pak. Oke, dicatat dulu. Nilai tengah kelas tidak perlu ya. Hanya kelas, interval, frekuensi, tepi kelas bawah, tepi kelas atas, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Silakan. Sudah, Pak. Belum, Pak.
Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang Sudah, kita akan menentukan letak kelas. Ya. Kelas median itu ada di mana sih letak kelasnya? Nah, rumusnya tadi apa? Masih ingat? L Untuk tambah menentukan N letak. 2. Bagaimana? MD sama dengan L tambah N per 2. Letaknya. Bukan rumusnya, orang bilang letaknya dulu. Tepi kelas bawah. Letaknya. Tadi paham. N per 2. N per N 2. per Oke. N kita berapa? Data kita ini jumlahnya berapa frekuensinya? 15. 15 bagi 2. Dapat berapa? 7,5. 7,5. Oke. Sekarang 7,5 itu bagaimana kita bisa menentukan kelas mediannya? Kita lihat di frekuensi kumulatif lebih dari. Coba kita lihat nilai paling rendah di situ berapa? 1. 1. Apakah 7,5 masuk di dalam kategori ini? Tidak, Pak. Tidak. Terus 7,5 masuk ke kelas keempat dengan frekuensinya 4? Tidak. Tidak. Kalau di 11, kelas ketiga? Masuk, Pak. Masuk ya, karena 7,5 itu masuk di kategori itu. Nah, jadi kita menduga di sini atau berdasarkan perhitungan kita adalah letak dari kelas median ada pada kelas yang ketiga. Ya. Jadi kelas ketiga itu adalah kelas yang mengandung median. Ya. Jadi sangat tergantung dari Anda dapat letaknya ini tentukannya di mana. Contoh misalnya ya, kalau saya dapat 4,5 katakanlah juga masuk di kelas ketiga karena 4,5 itu sudah di atas dari nilai 4 ini. Atau saya ketemu angka 11,5 katakan 11,5 masuk kelas kedua ya misalnya. Contoh. Ini kalau Anda temukan kasus-kasus mungkin data kita tidak berada di kelas yang berada di tengah ya. Bisa saja seperti itu. Nah, lanjut sekarang kita masukkan ke rumus ya. Nah, ini baru Anda bilang tadi, ya. Rumusnya sama adalah MD sama dengan L tambah N per 2 kali frekuensi bagi frekuensi. Kali? Lah. 1. Kali I. Coba ulang rumusnya. Coba. X tambah 1. MD sama dengan terus. MD sama dengan L tambah N per 2 kurang CF bagi X. Ya, betul. Ya. Oke, sekarang yang pertama L. L itu apa? Tepi kelas bawah. Berapa di situ? Kalau di data kita 42,5. Tepi kelas bawah dari kelas median. 42,5. Lanjut, ditambah N per 2. N itu berapa berarti di sini? 15. 15. Itu dari frekuensi. Lanjut. Dikurangi CF atau frekuensi kumulatif. 11. Kamu baca baik-baik rumusnya. CF itu apa? 4, Pak. Rumus. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median berapa? Frekuensinya, frekuensi kumulatifnya. Apa tadi? Apa baca ulang? Baca ulang. CF adalah atau CF sama Frekuensi dengan kumulatif sebelum kelas median. Median. kamu baca baik-baik.
Frekuensi kumulatif setelah kelas median. Setelah kelas median. Ini ketahuan ya, kamu pakai rumus yang kakak angkatan sebelumnya. Saya gunakan rumus yang berbeda ya. Berarti setelah kelas median itu berapa? 14, Pak. Setelah kelas median, kelas keempat. Frekuensi kumulatifnya itu adalah 4. Ya. Lanjut. Dibagi dengan F. F itu apa? Frekuensi kelas. Frekuensi kelas median. Frekuensinya berapa? 7. 7. Ya, oke. Dikali dengan I. I-nya berapa? Interval. Bingung toh? Buka kembali catatan Anda di pertemuan 2. Waktu buat distribusi frekuensi. Intervalnya berapa? 13, Pak. 13. Oke. Masukkan ke rumus sudah. MD sama dengan 42,5 ditambah 15. Lalu dibagi 2 dikurangi 4. Lalu dibagi 7 dikali intervalnya 13. Oke, selesaikan dulu. Yang mudah ini. (15 dibagi 2). 7,5. Oke, 7,5. Lalu terus 7,5 kurang 4. 3,5. 3,5. Oke, terus kita selesaikan 3,5 dibagi 7. 0,5. 0,5. 0,5 dikali 13. 6,5. 6,5 ditambah 42,5. 49. 49. Oke. Ya, dapat nilai median. Artinya apa? Ya, median hasil panen Pak Umbu selama 15 hari pengamatan itu adalah senilai 49 kg. Hati-hati ya dalam membaca rumus ya. Sekali lagi, hati-hati ketika Anda menghitung atau menggunakan rumus. Ini siapa mic-nya masih on ini? Ini ada bunyi-bunyi nih on. Apa yang lagi on ini ya? Oke, baik. Lanjut. Coba Anda bandingkan perhitungan median untuk data berkelompok dengan data tidak berkelompok. Apakah sama? Nilainya? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Oke. Tidak sama. Itu karena ya tadi yang saya bilang ya, data yang berkelompok ini sudah kehilangan identitas asli dari data tersebut. Oleh karena itu, maka data otomatis tidak akan sama ya antara data mentahnya dengan data yang kita sudah buatkan distribusi frekuensi. Seperti itu. Oke, saya harap Anda harus baca baik-baik rumusnya, ya, tahu posisinya di mana lalu hitung ya, hati-hati. Ini sekali lagi saya bilang butuh ketelitian Anda. Oke, silakan dicatat dulu. Saya kasih waktu Anda 2-3 menit. Ya, silakan. Belum dicatat ini kan? Belum, Pak. Oke, silakan. Ya, yang sudah coba lihat ulang ya perhitungannya. Tapi kalau yang belum silahkan dicatat.
Oke, sudah kita lanjut? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke modus. Sekali lagi, saya tekankan ulang, teliti, cermat, dan baca baik-baik. Ya. Oke, sekarang modus. Modus itu merupakan salah satu ukuran pemusatannya. Kita sudah bahas sebelumnya. Ya, konteksnya sebenarnya ya keunggulan dan kelemahan dari modus itu sendiri ya pada dasarnya sama ya, baik itu data tidak berkelompok maupun data yang berkelompok itu sebenarnya pada dasarnya sama ya. Dan juga modus ini punya kelemahan, sangat lemah ketika ya tadi ada misalnya datanya kita pernah temukan tidak ada data yang modus gitu ya, semua tidak ada satu yang menonjol gitu ya, data yang paling menonjol itu tidak ada. Sehingga mau tidak mau semua data itu kita anggap sebagai modus. Atau bisa saja dalam kasus data berkelompok itu bisa saja ada dua kelas yang frekuensinya sama besar. Itu bisa terjadi. Nah, itu otomatis kita tidak bisa ya untuk menghitung atau mencari modusnya. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Bagaimana sih cari modus? Untuk mencari modus, yang pertama kita tentukan dulu kelas modusnya. Ya. Nah, kelas modusnya itu kita biasanya lihat di frekuensi. Ya. Yang paling tinggi itu biasanya kelas modusnya. Lalu setelah itu kita menentukan rumusnya. Ya. Nilainya menggunakan rumus. Nah, di sini rumusnya adalah MO atau MO modus sama dengan L ditambah D1 bagi D1 tambah D2 kali I. Ini rumusnya. Di mana keterangan rumusnya MO itu adalah modus, ya. L itu adalah tepi kelas bawah kelas modus, kemudian D1 itu adalah selisih, ya, selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ingat ya, di situ catatannya. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sedangkan I itu interval, ya, jarak dari setiap kelas. Yang kita sudah hitung ya. Oke, sekarang coba kita masuk ke rumusnya untuk data Pak Pupu ini. Oke, yang pertama kita butuhkan data kelas, ya, interval, frekuensi ya. Kalau frekuensi kumulatif tidak diperlukan lagi karena tadi dia hanya minta selisih, frekuensi, dan juga tepi kelas. Ya. Sudah dicatat atau mau dicatat dulu ini? Dicatat, Pak. Oke, silakan. Ya, 2-3 menit ya. Kalau ini sekali lagi kita dapat data ini dari distribusi frekuensi yang sudah saya jelaskan dari pertemuan 2. Jadi dia ini ceritanya bersambung. Ya. Kalau Anda tidak punya catatan yang lengkap, atau Anda malas mencatat, itu saya pikir akan sulit ya. Makanya kenapa di statistik saya bilang siapkan catatan ya, selalu di setiap materi itu dicatat. Kalau tidak dicatat ya akan kewalahan. Oke, silakan dicatat dulu.
Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Coba sekarang kita mencari nilai modusnya. Tapi sebelum itu kita tentukan letaknya. Ya. Letak kelas modus. Nah, letak kelas modus ini ada di mana? Nilai yang paling tinggi, Pak. Nilai yang paling tinggi atau frekuensi yang paling tinggi? Nilai frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi yang paling tinggi ya. Ya, jadi lihat di frekuensi paling tinggi. Frekuensi paling tinggi itu di mana? 7, kelas ketiga. Kelas ketiga ya. Atau frekuensi yang sebesar 7. Oke, berarti kelas ketiga kita bisa kategorikan sebagai kelas modus ya. Kenapa? Karena dia paling tinggi di situ. Oke, lanjut. Kita masukkan ke rumus. Modus sama dengan L. L itu apa? Tepi kelas bawah modus. Tepi kelas bawah dari kelas modus. Berapa di situ? 42,5. Oke, 42,5. Lanjut. Ditambah dengan D1. D1 itu apa rumusnya? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oke, kelas modusnya berapa frekuensinya? 7. 7. Kurang dengan frekuensi kelas sebelum. 3. Kelas 3 dari yang mana? kelas kedua. Oke, 3 dari kelas kedua. Oke, 7 dikurangi 3. Lalu dibagi dengan D1 lagi. Masih sama ya? 7 dikurangi 3. Lalu ditambah D2. D2 dapat dari mana? D2. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, berarti frekuensi kelas modus berapa? 4. Hei, 7, Pak. 7. Dikurangi kelas sesudahnya. Kelas keberapa? Kelas 3, Pak. Aduh, kelas Kelas ketiga ya keempat. kelas modus. Setelahnya berarti kelas keempat, toh. Aduh. Berarti 7 dikurangi 3, Pak. 3. Aduh, Anda ini 3, Pak. perlu ini ya. Teliti. Sangat-sangat diperlukan ketelitian ya. Oke, sehingga masukkan ke dikali interval ya, jangan lupa. Dikali interval. Interval, tadi saya bilang lihat kembali catatan Anda untuk menghitung interval ini loh. Jarak dari 15 sampai 28, 29 sampai 42 itu kan kita hitung kemarin 13 ya jaraknya. Nah, kemudian kita lanjut ke proses perhitungan ini ya. Jadi hati-hati sekali lagi dalam menentukan angka-angka ini. Ketika Anda salah satu saja, maka saya pastikan hasil akhir Anda juga pasti juga tidak tepat atau keliru. Oke, kita lanjut. Berarti di sini kita selesaikan dulu yang kecil-kecil ini, pengurangan ini, yang dalam kurung ini. 7 kurang 3 dapat berapa? 4. 4. Ini D1 ya. Kemudian D1 lagi, 7 kurang 3. 4, Pak. 4. Tambah D2. 7 kurang 3. 4. 7 kurang 3. 4, Pak. Dulu. 4, Pak. Lalu 4 tambah 4 dapat 8. 8. Kemudian 4 per 8 kali 13.
4/8 berapa? 2, Pak. 32, Pak. Hah? 0,5. 2, Pak. 4 bagi 8. 8 bagi 4, 2. Woy. Ini 4 bagi 8. Parah, Koy. 2, Pak. 0,5. 0,5. 0,5. Oke. Dikali 13. 6,5. Pak. 6,5. Ditambah 42,5. 49. 49. Oke, kita dapat 49. Berarti artinya apa? Modus hasil panen Pak Umbu selama 15 hari adalah sebesar 49 kg. Oke, silahkan dicatat. Sekali lagi ya, jangan asal bunyi, jangan asal hitung, ya, perlu ketelitian. Itu kunci Anda bisa menjawab statistik dengan benar, ya. Dan saya sarankan lagi, jangan ikut-ikut apa yang sudah dikerjakan kakak angkatan terdahulu ya, karena saya setiap semester itu biasanya ubah-ubah rumus, karena rumus untuk menghitung median, modus, rata-rata itu sangat banyak ya, terutama median dan modus. Ya, itu beberapa buku kalau Anda baca itu untuk data berkelompok itu ada sedikit beda, tapi hasilnya tetap hasil akhirnya itu sama. Cuman proses rumusnya itu beda-beda. Ya. Kayak tadi itu ketahuan itu ya. Harusnya sesudah ya. Anda pakai sebelum, padahal kalau sebelum itu kita lihatnya frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini yang saya pakai frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Silakan dicatat. Oke. Sudah? Belum, Pak. Oh, belum. Silakan.
Oke, sudah? Yosep sudah? Sudah, Pak. Yosep Sudah, tadi Pak. belum. Sudah, Pak. Oke. Baik, sekarang kita lanjut. Oke, apa hubungannya? Ya, saya pikir di pertemuan 3 itu sudah saya jelaskan ya, bahwa ketika nilai rata-rata, median, dan modus itu sama, maka kita akan membentuk suatu data yang kita sebut sebagai kurva simetri atau datanya terdistribusi secara normal ya. Tapi ketika nilai rata-rata lebih besar ataupun lebih kecil daripada median dan modus, maka kemungkinan besar data kita itu mengalami kemencengan ya. Bisa saja mencengnya ke kiri atau ke kanan. Bisa saja mencengnya itu positif atau menceng negatif ya. Tergantung, kalau nilai X barnya lebih besar daripada median dan modus, maka condongnya mencengnya itu positif. Tapi sebaliknya, kalau rata-ratanya lebih kecil daripada median dan modusnya, maka data kita itu akan menceng atau condong ke arah yang negatif. Seperti itu. Nah, penjelasannya saya pikir nanti dengan gambar ya. Cuman ini saya lebih perjelas lagi bahwa ini memang kalau yang lalu kan 3 saja. Tapi pada dasarnya ya, memang kita mengharapkan bentuk kurva kita itu simetrik ya. Karena ya itu tadi tujuan kita di statistik biasanya apa cara-cara yang atau statistik yang kita gunakan itu biasanya arahnya ke pendekatan parametrik ya, statistik parametrik. Namun fakta yang atau yang sering kita alami, data kita itu justru tidak membentuk simetrik. Cenderung data kita itu ya menceng ya, entah dia menceng ke kiri, menceng ke kanan, apalagi sudah menceng dengan outlier ya. Datanya sudah tidak terdistribusi normal ya, sudah tidak simetri, ada outliernya ya. Outlier itu data yang bisa lebih besar, tinggi sekali, ataupun datanya lebih kecil seperti itu ya. Dan itu data kita sebut sebagai bentuk ekstrim ya, tidak berdasarkan kelompoknya ya. Dan itu pasti kita akan menemukan dalam konteks real. Nah, nanti ada ya teknik atau cara nanti di mata kuliah pelatihan analisis statistik ya, itu Anda akan dapat pelajaran bagaimana sih kita mengolah data atau bagaimana kita memanipulasi data, bagaimana kita menyajikan data dan seterusnya dengan menggunakan alat bantu. Nanti yang kita kerjakan di mata kuliah statistik ini lebih ke prosedur secara manualnya. Supaya Anda tangkap proses manualnya, nanti kalau dengan rumus itu atau dengan alat itu jauh lebih mudah dan lebih gampang ya. Tapi minimal Anda tahu dulu prosesnya. Nah, kemudian kalau Anda masih belum paham parametrik dan non parametrik itu, kalau saya pakai contoh dalam konteks yang sehari-hari ya, kayak misalnya kayak waktu COVID itu kan ya, sekarang kita kasusnya sudah turun ya, tapi kalau waktu kita PPKM level 4 itu kan Anda kalau mau berpergian itu wajib punya tes ya, tes PCR ataupun swab ya. Itu kalau tidak ada itu maka Anda tidak bisa bepergian gitu. Nah, itu syarat ya yang harus Anda penuhi. Ya sama juga di dalam statistik parametrik itu menyaratkan atau mengharuskan data Anda berbentuk atau terdistribusi secara normal. Walaupun faktanya tidak, maka Anda butuh treatment-treatment, butuh cara-cara sehingga data Anda itu bisa menjadi data yang terdistribusi secara normal. Tentu cara yang saya maksud bukan mengubah data ya, tapi dalam konteks mengobati masalah data Anda tadi. Tidak dibenarkan dalam statistik ya Anda mengubah data. Misalnya responden isi kuesioner 4 supaya jadi bagus Anda ganti 5. Atau responden isinya 2 supaya bagus Anda ganti menjadi 5. Nah, itu nanti kentara sekali ya. Kita sudah punya pengalaman banyak. Kalau lihat Anda manipulasi terlalu jauh dengan data itu, kita
sangat-sangat ketahuan gitu ya. Data yang Anda ambil ini adalah data yang real, data yang benar, atau Anda menipu ya. Masih ingat ya pertemuan 1 saya jelaskan soal kebohongan statistik ya. Itu saya tidak harapkan terjadi di Anda ya. Kita boleh salah dengan data kita boleh salah dengan hasil statistik kita, tapi kita tidak boleh berbohong dengan hasil statistik atau data statistik yang kita punya. Ya, itu catatan penting Anda. Kalau masih Anda tidak paham juga, ya biarkanlah waktu yang menjawabnya ya. Seiring Anda belajar statistik, metodologi penelitian, nanti masuk ke riset, kemudian Anda buat skripsi, itu baru Anda tahu persis ya bagaimana soal data, bagaimana Anda membedakan parametrik non-parametrik, statistik deskriptif inferensial gitu, data primer, data sekunder, itu seiring ya berjalannya waktu, seiring menambah semester Anda dengan makin banyak ilmu pengetahuan yang Anda dapatkan, seiring itu pun Anda bisa pahami ya. Saya harapnya begitu. Karena saya juga waktu itu belajar statistik bukan hanya 1 kali di kelas lalu bisa ya sampai mengajar statistik, tapi butuh satu proses dan perjalanan yang panjang begitu ya. Makanya saya kasih tips bahwa Anda kalau mau jago statistik itu kerja ulang-ulang gitu, atau ya belajar mandiri karena bentuk latihan atau bentuk penguasaan statistik itu ya dengan latihan berulang-ulang. Semakin sering Anda ulang-ulang latihan, semakin sering juga Anda bisa statistik. Terus kalau nanti mau ada lowongan asisten dosen, Anda ikut gitu ya. Kayak Mario itu ya, asisten gitu, ikut sambil belajar juga. Oh, statistik, ingat kembali, lihat kembali ya, menghitung kembali gitu ya, meriksa tugas Anda lalu dilihat lagi. Itu kan proses kita bagaimana melatih ya, melatih kita supaya bisa statistik. Oke, saya pikir itu. Silakan ya. Ada tugas yang kedua itu cicil memang ya, memang tugasnya masih minggu depan ya. Tapi kalau Anda kerjakan dari sekarang, minimal terbantukan. Jangan suka mepet-mepet ya. Jangan suka deadline. Oke, saya pikir itu saja. Ada yang ingin Anda tanyakan, saya persilahkan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya menghentikan rekaman ya.